Udah tahu mengenai Rafah belum? Mari kita bahas tentang Rafah. Dan saya merasa bahwa Rafah ini benar-benar sedikit banget informasi ini di Indonesia. Saya merasa bersalah karena dari kemarin saya gak bahas itu. So, let's go. Walaupun jaringan di sini jelek banget. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa sebelum-sebelumnya Israel sudah melakukan pembantaian di mana-mana. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memerintahkan warga Gaza yang ada di North Gaza untuk mengungsi kemana? Mengungsi di Rafah. Jadi awalnya mereka yang ada di North Gaza itu disuruh mengungsi di sini nih, di Rafah. Jauh tuh ya dari posisinya. Coba bisa teman-teman bayangkan. Sehingga ada sekitar 1 juta penduduk sana yang mengungsi di daerah Rafah. Dan siapa mereka? Mereka adalah masyarakat sipil. Bukan Hamas sebagaimana yang sering kali dikatakan oleh Israel. Lalu ketika Israel sudah berkata kepada masyarakat yang ingin mengungsi bahwa Rafah adalah the only safe place for them, buat mereka, Israel mulai ngebom daerah Rafah satu persatu. Bahkan Netanyahu menyebutkan, wah andai kata pasukan Israel ini gak nyerang Rafah, niscaya berarti Israel kalah dong. Makanya Rafah mulai dibom sedikit demi sedikit. Jet tempur, tank, dan semua formasi-formasi lengkap yang digunakan untuk menyerang satu wilayah dikirim semuanya ke Rafah. Dan akhirnya berapa banyak dari saudara-saudara kita yang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menempatkan mereka di surganya. Kehidupan mereka, tempat tinggal mereka, semua telah diambil secara cuma-cuma oleh Israel. Sekali lagi saya bilang, yang mereka serang siapa? Rakyat sipil yang mengungsi. Ini bukan lagi perang. Ini bukan lagi perang. Brother, sister, jangan sebut bahwa ini adalah sebuah perang. No. Ini adalah apa? Ini adalah genocide. Genosida, ya. Proses penghapusan satu etnis tertentu. Sekali lagi, all eyes on Rafah. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa orang hijrah itu jarang bisa bertahan lama. Dan justru ini adalah penyebab atau faktor terbesar yang jarang disadari. Kalian mungkin menemukan bahwa banyak banget orang-orang yang awalnya hijrah dari kehidupan malam dan sebagainya itu tidak bisa bertahan lama. Penyebab terbesarnya apa? Ya, keburu-buru. Keburu-buru ini menjadi salah satu faktor terbesar dan yang paling pokoknya kenapa orang-orang itu gak bisa istiqomah. Salah satu contohnya adalah tiba-tiba dia datengin seorang ustadz, hadir kajian sebagai jamaah selama dengan intensitas misalnya 6 kali selama 1 minggu. Ini kan kayak rajin banget gitu datang kajian. Santai aja bosku. Di awal-awal justru 1 kali seminggu itu sudah cukup. Yang penting apa? Yang penting istiqomah hadir kajiannya. Atau misalnya ada orang yang awalnya hijrah nih tiba-tiba dia taubat terus sholat semua dipush, duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, rawatib 12 rakaat. Santai dulu bos, santai dulu bos. Justru kalau kamu awalnya gak sholat nih, mulai dulu dari yang paling ringan. Apa? 5 waktu sholat ini sampai kamu terbiasa. Setelah terbiasa mulai dengan apa? Mulai dengan ibadah-ibadah lain, baru mulai duha, baru mulai tahajud, baru mulai rawatib. Atau dengan urutan yang rawatib dulu lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Adwamuha, yang dilakukan terus menerus, yang istiqamah. Apa? Walaupun sedikit. Nah, Rasulullah bilang walaupun sedikit. Jadi kalau misal mau sholat nih misalnya, mulai dengan apa? Mulai dengan 5 waktu. Habis itu mulai dengan apa contohnya? Mulai dengan qabliyah fajar 2 rakaat sehari. 2 rakaat qabliyah subuh. Ini sampai apa? Sampai terbiasa. Baru habis itu masuk qabliyah zuhur. Baca Quran. Ada orang baru hijrah. Baca Quran langsung kayak 1 juz sehari. Santai dulu bos. Santai dulu. Mulai dengan yang paling ringan. 1 halaman contohnya. Atau kalau gak bisa 1 halaman. Setengah halaman pun tak apa. Yang penting apa? Yang penting istiqamah dan dilakukan selama setiap hari. Ini mungkin adalah problem terbesar yang jarang disadari oleh orang-orang yang baru hijrah. Sehingga mereka salah langkah dalam hijrahnya. Dan ketika orang yang awalnya hijrah terus dia tiba-tiba kembali ke kehidupan masa lalunya untuk hijrah lagi, itu berat banget.